Selamat pagi anak-anak kelas 4B. Terima kasih telah mengerjakan ujian matematikanya ya nak. Nah, di pagi hari ini kita melanjutkan materi kita, yaitu tema 4. Buka buku tema kamu, tema 4 atau 4D. Nah, di sini kita akan belajar berbagai pekerjaan. Nah, buka buku kamu halaman 3, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Nah, di sini kita akan mempelajari jenis-jenis pekerjaan. Keadaan alam di sekitar kita adalah banyak jenisnya. Antara lain ada pantai, pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Nah, kamu lihat gambarnya yang ada di halaman 3 itu, ada gambar pantai, ada juga gambar pegunungan, ada gambar dataran tinggi, dan ada gambar dataran rendah. Nah, dengan adanya berbagai jenis tempatnya ini, maka beragam pula lah jenis-jenis pekerjaan yang ada. Nah, kamu perhatikan video yang akan Miss putar ini ya nak. Mata pencarian di dataran rendah, yaitu petani, ada pedagang, dan juga pengrajin. Mata pencarian di dataran tinggi adalah peternak dan perkebunan. Dan mata pencarian di perkotaan, biasanya perkotaan ini dataran rendah ya nak, yaitu pegawai swasta, pegawai pemerintah, dan perusahaan. Nah, perhatikan gambar ini, ada bapak ini membuat dari kayu ya nak, beragam jenis kerajinan tangan. Nah, hasil kerajinan kayu dipasarkan di dalam dan di luar negeri. Artinya diperjualkan bisa di dalam negeri dan juga bisa di luar negeri. Dan juga ada contoh-contoh usaha perorangan di masyarakat. Nah, contoh-contoh usaha perorangan itu, yang pertama adalah petani termasuk usaha perorangan karena mengelola pertanian atau membeli bibit dan memupuk dengan usaha modal sendiri. Makanya petani ini termasuk usaha perorangan. Nah, ini contoh petani. Ada beberapa petani yang memiliki tanah yang luas dan juga membutuhkan tenaga orang lain saat mengelola lahannya. Nah, petani memberikan sebagian keuntungannya kepada orang yang membantunya atau diupahkan ya nak. Nah, kalau lahannya luas, berarti perlu dia membutuhkan tenaga orang lain dengan cara mengupahkan lahannya untuk dipekerjakan dengan cara membayar ya nak. Nah, ini dia contohnya ya. Kemudian peternak ikan termasuk usaha perorangan. Peternak ikan membudidayakan ikan di kolam, di sungai, di danau dengan modal dan usahanya sendiri. Sehingga peternak ikan ini termasuk contoh usaha perorangan. Ikannya ke rumah makan bisa dijual dan juga ke pasar ya nak. Kemudian pengrajin, tembikar, dan rumah makan termasuk contoh usaha perorangan di lingkungan masyarakat juga ya. Kemudian di sini juga Miss berikan contoh-contoh kelompok di masyarakat, usaha kelompok di masyarakat ya. Kalau tadi usaha perorangan, di sini kita mempelajari usaha kelompok. Nah, contohnya itu ada CV. Nah, ini contoh usaha kelompok. Artinya ini usaha beberapa orang yang mempekerjakan, ada kelompok-kelompoknya. Kemudian PT atau perseorangan terbatas. Ini juga termasuk usaha kelompok. Tidak bisa dikerjakan oleh sendiri ya nak. Kemudian juga usaha kelompok itu bisa disebut dengan koperasi. Nah, ini juga termasuk usaha kelompok. Oke? Paham ya nak ya? Nah, inilah contoh-contoh usaha perorangan dan usaha kelompok ya. Nah, kamu cukup mendengarkan penjelasan Miss saja. Besok Miss akan memberikan penjelasan kembali. Nah, karena ini tema 4, maka Miss mau kita ujian tema 3 dulu supaya kita lanjut tema 4. Supaya kamu tidak lupa materi di tema 3 ya nak. Oke? Berarti kita besok melaksanakan ujian tema 3 atau PH3 ya sayang ya. Oke. Bye bye anak Miss. Nah,
tugasnya tuliskan contoh usaha perorangan ada 3 dan tuliskan contoh usaha kelompok. Tuliskan 3. Itu saja tugasnya ya nak ya. Oke, paham ya anak-anak Miss?